Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Sairul Roji Eskom, MM, sebagai dosen pengampu pengantar teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Sabina Dwi Cahyakusuma, kelas RA1 Manajemen, semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 612012-32006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS beresume materi 1 sampai akhir. Baiklah, kita mulai saja. Materi yang pertama ada pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI adalah bidang yang mencakup penggunaan komputer, jaringan, perangkat lunak, dan perangkat keras untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. TI memainkan peran vital dalam kehidupan sehari-hari dan di berbagai organisasi. Ya, selanjutnya ada definisi dan ruang lingkup. Definisi TI adalah studi desain, pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi dan perangkat keras komputer. Selanjutnya ada ruang lingkup. TI mencakup berbagai bidang seperti pemrograman, jaringan, basis data, keamanan, manajemen sistem informasi, dan teknologi multimedia. Dan yang ketiga ada tujuan. Tujuan utama TI adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnis mereka dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya ada sejarah teknologi informasi. Sejarah teknologi informasi bermula dari perangkat sederhana seperti mesin ketik dan kalkulator. Pada era 1960-an, komputer mulai digunakan secara luas oleh organisasi untuk membantu pemrosesan data dan informasi secara digital. Perkembangan teknologi semakin pesat dengan munculnya internet pada awal 1990-an yang memungkinkan pertukaran informasi secara global. Satu dekade kemudian, era teknologi ditandai dengan meluasnya penggunaan perangkat seperti smartphone, tablet, dan media sosial. Saat ini kita berada di era 4.0 yang didominasi oleh teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan Big Data. Abad ke-19 munculnya alat hitung mekanis seperti mesin tabulasi dan komputer analitik. Abad ke-20 revolusi komputer dari komputer besar ke komputer pribadi dan internet. Abad ke-21 perkembangan teknologi mobile, cloud computing, kecerdasan buatan. Selanjutnya ada penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada hiburan. Teknologi informasi memungkinkan kita menikmati hiburan digital seperti streaming film, mendengarkan musik, dan bermain game secara lebih menyenangkan dan interaktif. Yang kedua ada komunikasi. Aplikasi pesan instan, video konferensi, dan media sosial memudahkan kita berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia dengan cepat dan efisien. Yang ketiga ada pembelajaran. Platform e-learning dan sumber belajar online memungkinkan kita mengakses informasi dan meningkatkan pengetahuan kapan saja dan di mana saja. Yang keempat ada digital. Berbagai layanan seperti belanja online, perbankan digital, dan reversasi tiket memudahkan kita mengurus berbagai kebutuhan sehari-hari dengan lebih praktis. Selanjutnya ada peran teknologi informasi dalam bisnis. Teknologi informasi atau TI memainkan peran kunci dalam mendukung keberhasilan bisnis di era digital saat ini. TI dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing suatu organisasi melalui otomasi proses, peningkatan komunikasi, analisis data, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, TI juga memungkinkan inovasi produk atau layanan, ekspansi pasar, dan pengembangan model bisnis baru. Organisasi yang memanfaatkan TI secara optimal akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar yang semakin digital. Selanjutnya ada tantangan dan isu dalam TI. Yang pertama itu ada keamanan cyber, ancaman seperti serangan cyber, peretasan, dan pencurian data menjadi tantangan utama.
Yang B, privasi data. Perlindungan privasi data, pribadi, dan informasi sensitif menjadi perhatian penting. Yang C, adopsi teknologi baru membutuhkan perubahan proses dan budaya organisasi. Yang terakhir, keterampilan SDM, kekurangan tenaga kerja IT yang terampil menjadi tantangan dalam implementasi TI. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi teknologi informasi. Yang pertama ada perencanaan merumuskan strategi dan tujuan implementasi kebutuhan bisnis. Yang kedua ada integrasi mengintegrasikan teknologi baru dengan sistem yang ada secara efektif. Yang ketiga, perubahan budaya mempersiapkan organisasi dan pengguna untuk menerima dan beradaptasi dengan teknologi baru. Selanjutnya juga ada keuntungan dan manfaat teknologi informasi. Yang pertama ada produktivitas, meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Komunikasi memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif antar individu dan tim. Yang ketiga ada pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu untuk mengambil keputusan. Yang terakhir ada inovasi, mendorong pengembangan produk, layanan, dan model bisnis yang inovatif. Selanjutnya adalah materi yang kedua, sejarah perkembangan komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat memproses, menyimpan, menampilkan informasi. Teknologi komputer terus berkembang dari waktu ke waktu, mengubah cara manusia berinteraksi dengan informasi dan teknologi. Selanjutnya ada komputer analog. Yang pertama, prinsip kerja. Menggunakan sinyal kontinu untuk mewakili informasi seperti voltase atau arus. Yang kedua ada aplikasi, biasanya digunakan untuk pemodelan, simulasi, dan pengendalian proses industri. Yang ketiga keunggulan, dapat menangani masalah kompleks dengan lebih efisien dibanding komputer digital. Yang terakhir ada keterbatasan, kurang fleksibel dan sulit untuk diprogram ulang dibandingkan komputer digital. Selanjutnya ada komputer mekanik. Yang pertama ada prinsip kerja. Komputer mekanik menggunakan komponen fisik seperti roda gigi dan lengan untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang kedua ada sejarah. Komputer mekanik pertama kali dikembangkan pada abad ke-19 sebelum era komputer elektronik. Yang ketiga ada aplikasi. Komputer mekanik digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk perhitungan ilmiah, navigasi, dan permainan. Selanjutnya ada sejarah komputer generasi pertama. Vacuum tubes komputer generasi pertama pada abad ke-1940-an sampai 1950-an menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama yang berukuran besar dan rentan kerusakan. Yang kedua ada kecepatan rendah. Komputer generasi pertama memiliki kecepatan pemrosesan yang lambat dan membutuhkan ruang yang besar untuk pengoperasiannya. Poin yang ketiga, penggunaan terbatas. Komputer generasi pertama hanya digunakan oleh organisasi besar dan pemerintah untuk tugas-tugas khusus seperti perhitungan ilmiah dan pengendalian proses. Selanjutnya ada sejarah komputer generasi kedua yaitu transistor. Komputer generasi kedua dari abad 1950-an sampai 1960-an menggunakan transistor sebagai komponen utama yang lebih kecil, lebih andal, dan lebih efisien daripada tabung vakum. Poin yang pertama ada bahasa pemrograman. Dikembangkannya bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL yang memudahkan pemrograman komputer. Poin yang kedua ada aplikasi bisnis. Komputer generasi kedua mulai digunakan untuk aplikasi bisnis seperti akuntansi, pengolahan data, dan manajemen persediaan. Sejarah komputer generasi ketiga yaitu sirkuit terpadu. Komputer generasi ketiga dari abad 1960-an sampai 1970-an menggunakan sirkuit terpadu atau IC sebagai komponen utama yang lebih kecil, lebih handal, dan lebih efisien.
Poin yang pertama, sistem operasi dikembangkannya sistem operasi yang lebih canggih seperti Unix dan DOS yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer secara lebih efektif. Poin yang kedua ada miniaturisasi komputer generasi ketiga lebih kecil dan lebih efisien energi sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk komputer pribadi. Selanjutnya ada sejarah komputer generasi keempat, yaitu mikroprosesor. Komputer generasi keempat dari abad 1970-an sampai 1980-an menggunakan mikroprosesor sebagai komponen utama yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih handal. Poin yang pertama ada komputer pribadi. Revolusi komputer pribadi yang memungkinkan individu untuk memiliki penggunaan komputer di rumah atau di kantor. Poin yang kedua, jaringan komputer. Perkembangan jaringan komputer seperti LAN dan internet yang memungkinkan pertukaran data dan komunikasi yang lebih efisien. Poin yang ketiga ada multimedia. Integrasi antara komputer, audio, dan video yang memungkinkan komputasi dan hiburan yang lebih interaktif. Selanjutnya, di sini ada materi yang ketiga, yaitu dasar-dasar perangkat keras. Memahami komponen-komponen fisik yang membentuk sebuah komputer adalah dasar penting untuk dapat mengoperasikan dan merawat sistem komputer dengan baik. Dalam slide ini, kami akan membahas pengenalan perangkat keras, mencakup prosesor, memori, penyimpanan data, dan komponen lainnya. Selanjutnya ada kerja komputer. Yang pertama ada masukan. Komputer menerima data dan perintah melalui berbagai perangkat input seperti keyboard, mouse, atau sensor. Yang kedua ada pemrosesan. Prosesor CPU mengolah data tersebut sesuai dengan program yang dijalankan, melakukan kalkulasi, logika, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada keluaran. Hasil pemrosesan data ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor, speaker, atau printer sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Selanjutnya ada bit, byte, dan word. Yang pertama ada bit, adalah unit terkecil dalam sistem digital yang mewakili nilai biner 0 atau 1. Kemudian ada byte, adalah unit yang lebih besar, terdiri dari 8 bit dan digunakan untuk menyimpan informasi digital. Yang terakhir ada word, adalah istilah-istilah populer dalam dunia teknologi yang sering digunakan untuk menarik perhatian, tetapi tidak selalu jelas maknanya. Selanjutnya ada memori komputer. Memori komputer adalah komponen penting yang menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh prosesor untuk menjalankan tugasnya. Hal ini memungkinkan komputer untuk mengakses informasi dengan cepat dan efisien. Selanjutnya ada inti dari komputer. Inti dari komputer adalah 3 komponen utama yang bekerja sama secara harmonis. Prosesor atau CPU mengolah instruksi, memori atau RAM untuk menyimpan data sementara, dan penyimpanan hard disk atau ESD untuk penyimpanan data permanen. Ketiga komponen ini membentuk fondasi fungsional komputer yang dapat menjalankan berbagai tugas dan aplikasi. Selanjutnya ada RAM, CPU, dan GPU. Yang pertama itu ada memori atau juga disebut RAM. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori utama yang menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh komputer. RAM memungkinkan prosesor untuk mengakses informasi dengan sangat cepat, membantu meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Ukuran RAM yang lebih besar memungkinkan komputer menangani lebih banyak tugas secara bersamaan. Sementara kecepatan RAM yang lebih tinggi membantu
cepat pemrosesan data. Memori RAM yang berkualitas baik sangat penting untuk mendukung kinerja komputer yang optimal. Selanjutnya ada prosesor atau CPU. Prosesor atau Central Processing Unit atau CPU adalah otak dari komputer. CPU bertugas menjalankan dan mengkoordinasikan semua operasi komputasi dan pengambilan keputusan dalam komputer. CPU terdiri dari ribuan atau jutaan transistor yang bekerja sama untuk berproses data dengan luar biasa cepat. Yang ketiga ada kartu grafis atau GPU. Kartu grafis atau Graphics Processing Unit atau GPU adalah komponen penting dalam komputer yang bertanggung jawab untuk memproses dan menampilkan grafik visual yang kompleks. GPU dirancang khusus untuk menangani tugas-tugas grafik membutuhkan komputasi tinggi seperti rendering 3 dimensi, pengolahan gambar, dan animasi. Kartu grafis modern memiliki banyak core khusus yang bekerja secara paralel untuk memproses ribuan pixel secara bersamaan, jauh lebih cepat dibandingkan CPU. Ini memungkinkan komputer untuk menangani beban kerja grafis yang berat seperti gambar atau aplikasi desain grafis dengan lebih baik. Selanjutnya ada alat input dan output. Yang pertama, keyboard adalah alat input utama yang memungkinkan pengguna memasukkan teks, perintah, dan data ke dalam komputer dengan cepat dan efisien. Selanjutnya ada mouse adalah alat input yang memungkinkan pengguna menunjuk, memilih, dan berinteraksi dengan elemen visual pada layar komputer dengan mudah. Selanjutnya ada monitor adalah alat output utama yang menampilkan informasi visual seperti teks, grafik, dan video, sehingga pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan komputer. Yang terakhir ada printer, adalah alat output yang menghasilkan cetakan kertas dari informasi digital yang dikirim dari komputer dan memungkinkan pengguna untuk mencetak dokumen, foto, dan materi lainnya. Selanjutnya ada alat penyimpanan. Selain memori utama atau RAM, komputer juga membutuhkan media penyimpanan permanen untuk menyimpan data dan program. Jenis media penyimpanan utama adalah hard disk atau HDD, solid state drive atau SSD, dan flash drive. HDD adalah jenis penyimpanan tradisional yang menggunakan piringan magnetik. Yang kedua, SSD adalah teknologi penyimpanan data yang lebih maju menggunakan memori chip flash yang lebih cepat dan tahan guncangan. Yang terakhir ada flash drive adalah media penyimpanan portable yang praktis dan mudah dibawa-bawa. Sistem komputer. Yang pertama, komponen utama. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu CPU, memori, dan penyimpanan data. CPU berfungsi sebagai otak yang menjalankan semua instruksi, memori menyimpan data sementara, dan penyimpanan data menyimpan program dan file secara permanen. Yang kedua, alur kerja. Penggunaan memberikan input melalui perangkat seperti keyboard atau mouse. CPU memproses input ini, mengakses data dan instruksi di memori, dan menghasilkan output yang ditampilkan di layar atau dicetak. Selanjutnya ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur dan mengkoordinasikan seluruh sistem komputer, mengolah sumber daya, dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Dan terakhir, konektivitas komputer dapat terhubung dengan perangkat lain melalui jaringan kabel atau nirkabel, memungkinkan pertukaran data, berbagi sumber daya, dan kolaborasi antar pengguna. Selanjutnya, materi keempat, konsep program dan sistem software. Memahami dasar-dasar konsep program dan sistem software untuk mengembangkan aplikasi yang efektif dan efisien.
Selanjutnya di sini ada tujuan, konsep, program, dan sistem perangkat lunak. Yang pertama ada merancang solusi software, mengidentifikasi kebutuhan, dan mengembangkan sistem yang menyelesaikan masalah. Yang kedua ada meningkatkan kualitas, menjamin kualitas, kehandalan, dan keamanan sistem perangkat lunak. Selanjutnya ada efisiensi waktu dan biaya, mengoptimalkan pengguna sumber daya dalam mengembangkan software. Selanjutnya ada definisi konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama ada program sekumpulan instruksi terstruktur yang menjalankan tugas tertentu. Sistem perangkat lunak, kumpulan program, dokumentasi, dan komponen lain yang bekerja sama. Selanjutnya ada elemen-elemen konsep, program, dan sistem perangkat lunak. Yang pertama ada algoritma urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, struktur data, cara pengorganisasian dan penyimpanan data dalam memori. Yang terakhir ada antar muka pengguna desain, interaksi antara pengguna dan sistem perangkat lunak. Selanjutnya ada metode pengembangan program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama, perencanaan, mengidentifikasi kebutuhan, menentukan tujuan, dan menyusun rencana kerja. Yang kedua ada rancang arsitektur algoritma dan antarmuka sistem perangkat lunak. Yang terakhir ada implementasi, menulis kode program, melakukan pengujian, dan melakukan perbaikan. Selanjutnya ada peran analisis kebutuhan dalam konsep program dan sistem perangkat lunak. Identifikasi kebutuhan, mengidentifikasikan fitur-fitur yang harus ada dalam sistem perangkat lunak. Yang kedua, ada analisis masalah, memahami permasalahan yang harus diselesaikan oleh sistem perangkat lunak. Dan yang terakhir, desain solusi, merancang solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya juga ada tantangan dalam mengimplementasikan konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama, kompleksitas mengelola proyek perangkat lunak yang semakin kompleks. Yang kedua, perubahan kebutuhan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna selama pengembangan. Yang terakhir, kualitas menjamin kualitas, kehandalan, dan keamanan perangkat lunak. Selanjutnya ada keunggulan dan manfaat penggunaan konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama ada efisiensi, meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, fleksibilitas, mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan lingkungan. Yang terakhir, inovasi, memungkinkan pengembangan solusi perangkat lunak yang inovatif. Selanjutnya di sini ada materi kelima, yaitu mengenal proses kata sampai dengan publishing. Lebih dari sekedar mengetik, proses kata melibatkan pengolahan, penyuntingan, dan penyelesaian untuk hasil terbaik. Di sini ada alat kerja dan fitur Word yang memudahkan pengolahan kata. Yang pertama, penyuntingan fitur penyuntingan seperti pengecekan ejaan, tata bahasa, dan perubahan format memudahkan proses penulisan naskah. Yang kedua ada kolaborasi, kemampuan berbagi dokumen dan melakukan revisi secara real time, memfasilitasi kolaborasi tim dalam proses penulisan. Yang ketiga ada produktivitas fungsi-fungsi otomatis. Selanjutnya ada produktivitas fungsi-fungsi otomatis seperti penomoran halaman dan pembuatan daftar isi, meningkatkan efisiensi pengolahan kata. Selanjutnya juga ada secara desktop publishing. Yang pertama, awal 1980-an, kemunculan komputer pribadi dan aplikasi pengolah kata membuka era baru dalam publikasi. Yang kedua ada akhir 1980-an, perangkat lunak desktop publishing seperti PageMaker memungkinkan integrasi teks, grafik, dan tipografi. Yang terakhir, masa kini publikasi digital dan online semakin mendominasi, menawarkan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada
spreadsheet sebagai alat pengolah data. Pengorganisasian data spreadsheet memungkinkan penyimpanan dan pengaturan data dalam tabel yang tertekstur, analisis lanjutan fitur formula, dan fungsi memungkinkan pengolahan data untuk menghasilkan wawasan dan kesimpulan. Visualisasi data grafik dan chart dapat dibuat untuk menyajikan data dalam format visual yang mudah dipahami. Selanjutnya ada software statistik. Yang pertama, analisis kompleks. Perangkat lunak statistik menawarkan kemampuan untuk melakukan pengujian hipotesis, regresi, dan analisis multivariate. Yang kedua ada visualisasi data. Berbagai jenis plot dan grafik dapat dihasilkan untuk menginterpretasikan dan menyajikan hasil analisis. Yang terakhir, akurasi dan reliabilitas algoritma statistik yang canggih, memastikan keakuratan dan konsisten hasil analisis data. Selanjutnya ada statistik dan data analisis. Yang pertama, pengumpulan data, tahap awal yang melibatkan pemilihan sumber dan metode pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan data dan pengolahan data pembersihan, pengkodean dan transformasi data mentah menjadi format yang dapat dianalisis. Yang terakhir, analisis statistik, penerapan metode statistik untuk mengekstraksi informasi dan wawasan dari data. Selanjutnya ada visualisasi ilmiah. 1. Grafik. Menyajikan data numerik dalam format visual yang mudah dipahami. Yang kedua ada diagram. Mengilustrasikan hubungan, proses, atau struktur konseptual. Yang terakhir ada model, representasi visual dari sistem, fenomena, atau objek yang kompleks. Selanjutnya ada perhitungan resiko dalam paperless publishing. Yang pertama, keamanan data. Menjaga kerahasiaan dan integritas data digital dari ancaman cyber. Yang kedua, ketersediaan infrastruktur, memastikan keandalan sistem dan jaringan untuk akses berkelanjutan. Dan yang terakhir, kepatuhan regulasi, memenuhi standar dan peraturan terkait dengan publikasi dan penyimpanan data. Selanjutnya, di sini materi ke-6 yaitu apresiasi grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Presentasi yang efektif membutuhkan kombinasi dari grafik, hipermedia, dan multimedia untuk mencapai dampak maksimal. Fitur-fitur ini dapat meningkatkan daya tarik, memudahkan pemahaman, dan memperkaya pengalaman audiens. Yang pertama ada pengertian grafik. Poin yang pertama yaitu representasi visual. Grafik adalah penyajian visual dari data atau informasi seperti diagram, chart, dan tabel. Yang kedua ada meningkatkan pemahaman. Grafik dapat membantu audiens memahami tren, pola, dan hubungan yang kompleks dengan lebih mudah. Yang terakhir adalah fokus audiens. Grafik yang dirancang dengan baik dapat menarik perhatian audiens dan memfokuskan mereka pada informasi penting. Selanjutnya ada hypermedia dalam presentasi. Poin yang pertama yaitu interaktivitas. Hypermedia memungkinkan audiens berinteraksi dengan konten seperti menavigasi ke halaman terkait atau memicu animasi. Yang kedua, kayak konten hypermedia dapat menggabungkan teks, grafik, audio, atau video dalam satu presentasi untuk pengalaman yang lebih kaya. Yang terakhir ada akses informasi. Audiens dapat dengan mudah mengakses informasi tambahan atau terkait dengan mengklik link dalam presentasi. Selanjutnya ada pentingnya multimedia dalam presentasi. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan multimedia dalam meningkatkan keterlibatan audiens dengan menyajikan informasi dalam berbagai format yang menarik. Yang kedua, memperjelas pesan audio, video, dan animasi dapat membantu memperjelas konsep abstrak dan memudahkan pemahaman. Yang ketiga,
menghidupkan presentasi. Elemen multimedia dapat menghidupkan presentasi dan membuat pengalaman audiens lebih menyenangkan. Yang terakhir, mempengaruhi emosi. Multimedia dapat mempengaruhi emosi audiens dan membantu menyampaikan pesan secara lebih mendalam. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara grafik, hypermedia, dan multimedia. Yang pertama yaitu grafik, penyajian visual dari data atau informasi. Yang kedua hypermedia, konten interaktif yang menghubungkan berbagai media. Yang ketiga multimedia, kombinasi dari teks, grafik, audio, video, dan animasi. Yang selanjutnya di sini ada penerapan grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Poin yang pertama itu ada grafik, menampilkan data dan informasi secara visual. Yang kedua ada hipermedia, mengintegrasikan berbagai media dengan link interaktif. Yang ketiga, multimedia, menggunakan berbagai format media untuk memperkaya presentasi. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan penekanan penting. Yang pertama, grafik, hipermedia, dan multimedia. Kombinasi dari ketiga elemen ini dapat menciptakan presentasi yang lebih efektif, menarik, dan berkesan. Yang kedua, fokus pada audiens. Pemilihan dan penerapan yang tepat dapat memfokuskan perhatian audiens dan mempermudah pemahaman. Yang ketiga, pengalaman yang kaya. Presentasi yang memanfaatkan grafik, hipermedia, dan multimedia dapat memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dan berkesan bagi audiens. Materi yang ketujuh, manfaat database dan pengimplikasiannya. Manfaat database menjadi penting dalam era digital untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dengan efisien. Selanjutnya di sini ada pengertian database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir secara terstruktur di dalam sebuah sistem komputer. Data dalam database disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi. Database digunakan untuk menyimpan informasi yang beragam, seperti informasi pelanggan, inventaris, transaksi, dan banyak lagi. Sistem database memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian, penambahan, penghapusan, dan pembaruan data dengan efisien. Selanjutnya ada manfaat penggunaan database. Yang pertama ada pengelolaan data yang efisien. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan data dan mengelola data secara terstruktur, memudahkan pencarian, penambahan, penghapusan, dan pembaruan data dengan efisien. Yang kedua, konsistensi data. Dengan menggunakan database, konsistensi data dapat dipertahankan sehingga informasi yang disimpan akan selalu akurat dan up to date. Poin yang ketiga ada keamanan data. Database menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah, seperti pengaturan izin akses dan enkripsi data. Yang keempat ada pemakaian sumber daya yang efisien. Database memungkinkan pengguna untuk mengakses data secara bersamaan tanpa mengalami konflik serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputer. Yang kelima, integrasi data. Database memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber yang berbeda, sehingga memudahkan analisis data yang komprehensif. Yang keenam, skalabilitas. Database dapat ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan pertumbuhan data tanpa mengorbankan kinerja sistem. Yang terakhir ada pencarian dan analisis data. Database menyediakan fitur pencarian dan analisis data yang canggih, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan wawasan yang berharga dari informasi yang tersimpan. Selanjutnya ada contoh pemanfaatan database dalam bisnis. Yang pertama, manajemen pelanggan. Database digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan seperti nama, alamat, riwayat transaksi, preferensi,
dan lainnya. Data ini dapat digunakan untuk mengirimkan promosi yang disesuaikan, menganalisis perilaku pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, manajemen persediaan. Database digunakan untuk melacak persediaan barang, informasi pemasok, dan riwayat pembelian dengan informasi yang terorganisir dengan baik. Bisnis dapat mengelola persediaan dengan lebih efisien dan menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Yang ketiga, analisis data. Database digunakan untuk menyimpan data transaksi, penjualan, dan lainnya. Data ini dapat dianalisis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan peluang bisnis yang baru. Yang keempat, manajemen keuangan. Database digunakan untuk menyimpan data keuangan seperti laporan keuangan, pembayaran, dan tagihan. Data ini dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan, analisis biaya, dan perencanaan keuangan. Yang kelima, ada manajemen sumber daya manusia. Database digunakan untuk menyimpan informasi karyawan, data kinerja, dan informasi lainnya terkait sumber daya manusia. Data ini dapat digunakan untuk mengelola kinerja karyawan, pelatihan, dan pengembangan karir. Yang terakhir ada pemasaran berbasis data. Database digunakan untuk menyimpan data pelanggan dan prospek sehingga bisnis dapat membuat kampanye pemasaran yang lebih terarah dan efektif. Ini yang ketujuh ya, maaf salah. Yang ketujuh ada e-commerce. Database digunakan dalam platform e-commerce untuk menyimpan informasi interaksi produk, transaksi, pelanggan, dan lainnya. Data ini digunakan untuk menyajikan produk kepada pelanggan, memproses pembayaran, dan mengelola pesanan. Selanjutnya di sini ada pentingnya keamanan data dalam penggunaan database. Dalam penggunaan database, keamanan data merupakan hal yang sangat penting. Database harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kehilangan data maupun kerusakan. Selanjutnya, implikasi hukum dalam penggunaan database. Penggunaan database juga memiliki kaitan yang erat dengan implikasi hukum terkait privasi dan perlindungan data pribadi. Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa menetapkan prinsip-prinsip perlindungan data yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menggunakan database. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi data pribadi individu dan memastikan bahwa informasi pribadi tersebut dikelola dan diolah secara aman dan etis oleh perusahaan. Dengan adanya GDPR dan peraturan perlindungan data serupa, perusahaan diharapkan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumen serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan data tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip privasi yang ditetapkan dalam regulasi tersebut. Selanjutnya ada tantangan dalam pengelolaan database. Yang pertama, keamanan data. Meningkatnya ancaman keamanan cyber membuat perlindungan data menjadi prioritas utama. Menjaga data sensitif dan informasi pribadi dari akses yang tidak sah atau kebocoran data memerlukan tindakan perlindungan yang kuat seperti enkripsi data, akses kontrol, dan pemantauan keamanan yang terus-menerus. Yang kedua ada ketersediaan dan kinerja. Dengan volume data yang terus meningkat, mendukung ketersediaan data sepanjang waktu dan memastikan kinerja yang optimal menjadi tantangan. Database perlu dirancang agar mampu menangani jumlah pengguna yang besar dan beban kinerja yang tinggi tanpa penghambatan kinerja. Yang ketiga ada keandalan dan fault tolerance. Memastikan keandalan sistem database dan fault tolerance merupakan tantangan hardware
dan solusi tantangan penting. Diperlukan strategi backup yang kuat, redundant hardware, dan solusi fault tolerance untuk mengatasi kegagalan perangkat keras atau lunak yang dapat terjadi. Yang keempat, integrasi data dalam lingkungan yang kompleks, pengelolaan integrasi data dari berbagai sumber dan format menjadi sebuah tantangan, memastikan konsistensi data, pembaruan real time, dan integrasi yang mulus antara sistem merupakan kunci kesuksesan pengolahan database. Yang kelima, penyusutan data, memahami siklus hidup data dan mengelola penyusutan data yang tidak relevan merupakan tantangan penting. Mengelola penyimpanan data yang tidak aktif atau tidak lagi diperlukan dapat membantu mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang terakhir ada kebijakan kepatuhan. Kepatuhan terhadap regulasi privasi data dan kebijakan perlindungan data merupakan tantangan yang signifikan. Merespon perubahan regulasi data dan menerapkan kebijakan perlindungan data yang sesuai menjadi prioritas untuk menghindari potensi pelanggaran dan denda hukum. Selanjutnya ada pengembangan database di masa depan. Yang pertama ada database terdistribusi. Penggunaan database terdistribusi akan semakin meningkat, memungkinkan data untuk tersedia secara real-time, mengurangi resiko kegagalan pada suatu titik. Dengan infrastruktur terdistribusi, data dapat tersimpan di beberapa lokasi fisik yang berbeda, meningkatkan ketersediaan data dan ketahanan sistem. Yang kedua, integrasi dengan kecerdasan buatan atau AI. Pengembangan integrasi antara database dan kecerdasan buatan akan terus berkembang. Hal ini akan mengoptimalkan analisis data, memungkinkan pembelajaran mesin untuk memberikan wawasan yang lebih dalam dari data yang tersimpan dalam database, dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas. Yang ketiga ada fokus pada keamanan. Keamanan data akan menjadi prioritas utama dalam pengembangan dan penggunaan database di masa depan. Perlindungan data dari serangan cyber akan menjadi kunci. Dengan implementasi solusi keamanan yang canggih dan kepatuhan terhadap regulasi privasi data yang semakin ketat. Yang keempat, peningkatan kinerja dan ketersediaan. Pengembangan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan ketersediaan database akan terus menjadi fokus utama. Solusi-solusi baru akan diperkenalkan untuk mengatasi tantangan kinerja dan ketersediaan dalam mengelola data yang semakin besar dan kompleks. Yang kelima, ada tantangan skala dan kompleksitas. Dengan pertumbuhan data yang cepat dan kompleksitas sistem yang meningkat, pengembangan database di masa depan akan menghadapi tantangan skala dan kompleksitas yang lebih besar. Solusi-solusi inovatif akan diperlukan untuk mengelola data dengan efisien di tengah lingkungan yang semakin kompleks. Selanjutnya di sini adalah materi ke-8, yaitu pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Menemukan dasar-dasar jaringan komputer dan telekomunikasi, termasuk email, telekonferensi, dan pesan instan. Selanjutnya ada Basic of Computer Networking. Network adalah kumpulan komputer, server, mainframe, perangkat jaringan, dan perangkat lain yang terhubung satu sama lain untuk berbagi data dan sumber daya. Selanjutnya, nodes adalah perangkat yang terhubung ke jaringan seperti komputer, printer, server, dan router. Topologi atau topologi jaringan memacu pada pola tata letak interkoneksi antara node di dalam jaringan. Topologi umum meliputi bus, bintang, cincin, mesh, dan hibrida. Selanjutnya ada protokol adalah aturan
konvensi yang mengatur komunikasi antara perangkat di dalam jaringan, contohnya termasuk TCP atau IP, HTTP, FTP, dan SMTP. Selanjutnya, IP address adalah label numerik unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Ini memungkinkan perangkat untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi satu sama lain di dalam jaringan. Selanjutnya ada LAN dan WAN. LAN atau Local Area Network adalah jaringan yang mencakup area geografis kecil seperti satu bangunan atau kampus. Dan WAN atau Wide Area Network mencakup area geografis yang lebih besar, sering menghubungkan beberapa LAN. Selanjutnya ada router adalah perangkat jaringan yang meneruskan paket data antara jaringan komputer. Ini menghubungkan jaringan yang berbeda dan mengarahkan data ke tujuan yang tepat. Selanjutnya ada switch adalah perangkat jaringan yang menghubungkan perangkat di dalam LAN. Ini beroperasi pada lapisan tautan data model OSI dan meneruskan data hanya ke penerima yang dimaksud. Selanjutnya ada firewall adalah sistem keamanan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Ini membantu melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan ancaman cyber. Selanjutnya, wireless networking, jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat tanpa perlu kabel fisik. Wi-Fi adalah teknologi jaringan nirkabel umum untuk menghubungkan perangkat ke LAN. Selanjutnya ada the power of email. Yang pertama ada efficient communication. Email merevolusi komunikasi dengan memberikan cara yang cepat dan handal untuk bertukar pesan, dokumen, dan media. Hanya dengan beberapa klik pengguna dapat mengirim dan menerima informasi secara instan, memungkinkan komunikasi yang efisien dan efektif antara individu dan kelompok. Selanjutnya ada enhanced collaboration. Email memainkan peran penting dalam meningkatkan kolaborasi di antara anggota tim. Ini memungkinkan berbagi ide, umpan balik, dan file secara mulus, memfasilitasi kerja tim, dan meningkatkan produktivitas. Email memungkinkan anggota tim tetap terhubung, mengkoordinasikan tugas, dan mengelola proyek secara efektif, bahkan saat bekerja secara remote atau di lokasi yang berbeda. Yang terakhir ada global connectivity. Email menjembatani hambatan geografis dan memungkinkan komunikasi instan di seluruh benua. Ini menghubungkan individu dan bisnis di seluruh dunia, memfasilitasi interaksi cepat dan langsung tanpa memandang lokasi fisik mereka. Email telah mengubah cara bisnis beroperasi secara global, memungkinkan mereka untuk menjangkau pelanggan, mitra, dan rekan kerja di seluruh dunia dengan mudah. Selanjutnya ada teleconferencing breaking barriers. Yang pertama ada virtual meeting. Teknologi telekonferensi memungkinkan individu dari lokasi yang berbeda untuk melakukan pertemuan secara virtual, menghemat waktu dan sumber daya yang terkait dengan perjalanan dengan memanfaatkan kemampuan konferensi audio dan berbagi layar. Tim dapat kolaborasi secara real-time, mendiskusikan ide, dan membuat keputusan tanpa kehadiran fisik. Yang kedua ada video conferencing. Konferensi video menawarkan manfaat komunikasi tatap muka, isyarat visual, dan kolaborasi yang ditingkatkan. Peserta dapat melihat satu sama lain, berbagi presentasi, dan membaca bahasa tubuh, memperkuat pengalaman pertemuan yang lebih menarik dan interaktif. Konferensi video meningkatkan komunikasi dan koneksi di
di antara tim remote menghasilkan peningkatkan produktivitas dan kerja sama. Yang ketiga ada webinar. Webinar menyediakan platform interaktif untuk menyelenggarakan sesi edukasi, lokakarya, dan konferensi yang dapat diakses oleh audiens luas. Melalui webinar, pembicara dapat berbagi pengetahuan, berinteraksi dengan peserta melalui obrolan langsung dan jajak pendapat, serta menyampaikan konten berkualitas tinggi dalam pengaturan virtual. Webinar menawarkan cara yang hemat biaya dan efisien untuk mencapai dan terhubung dengan audiens luas, menjadikannya alat berharga untuk inisiatif pelatihan, pemasaran, dan berbagi pengetahuan. Selanjutnya ada instant messaging, connecting in real time. Yang pertama ada real time communication. Instant messaging provides the convention of real-time communication, allowing individuals to connect intensely, make quick decision, and share information promptly. With instant messaging platform, messaging can be exchanged rapidly, facilitating swift responses and changing productivity. Yang kedua, group chat. Group chat offer a powerful tool for facilitating communication among team member, department, or community group. They enable collaborative discussion, sharing of updates, and coordination of tasks in a unified platform. Group chat promote teamwork, foster engagement, and streamline communication within group of individual. Yang ketiga, virtual presence. Instant messaging allow individual to maintain a virtual presence and ensuring they are accessible and responsive at all times and from any location. Through instant messaging, individual can stay connected, build relationship, and engage with others in a virtual environment. Virtual presence enables continuous communication, seamless collaboration, and the ability to interact with others anytime, anywhere. Selanjutnya ada transforming the world of information. Yang pertama, instant access to information. Computer networking and telecommunication have made information read viral, quick, and effortless, allowing individuals to access a wealth of knowledge instantly. With the internet and digital resources, people can retrieve information, conduct research, and stay informed on a variety of topics in real time, transforming the way we learn and acquire information. Yang kedua, business efficiency. Digital communication technologies have significantly enhanced business operation by increasing efficiency, productivity, and global connectivity. With tools like email, video conferencing, and cloud computing, organizations can streamline communication, collaborate effectively, and access resources from anywhere, leading to improved efficiency and
competition in the global marketplace. Yang ketiga, Internet of Things, IoT, networking and telecommunication play a crucial role in the Internet of Things ecosystem, connecting smart education and enabling automatic process and data exchange. IoT technologies leverage network capabilities to interconnect device, sensor, and system, allowing for real-time data collection, analysis, and decision making in various domains such as health, healthcare, manufacturing, transformation, and smart homes. Selanjutnya, convolution, computer network and telecommunication have unlocked endless possibilities for transforming the way we communicate, collaborate, and access information. These technologies have shaped a convected world that transcends geographical boundaries, bringing people and cultures closer together than ever before. As we look toward the future of networking, we can uh, envision a world where emerging technologies continue to informate and redefine the way we connect and communicate in the digital age. The implications possible of computer networking and telecommunication have revolution various as aspect of our life, enabling us to access information instantaneously, collaborate efficiently, and stay connection global. Through global connectivity, computer network have facilitated cultural exchange, knowledge sharing, and collaboration on a global scale, fostering understanding and unity among different population. As we move forward, the future of computer networking holds exciting prospect for the development of new technology, so 5G network, Internet of Things, IoT, artificial, and shape the way we interact and communicate in the digital era. In conclusion, computer society paving the way for a future where technology continues to unite use, inspire creativity, and propel us toward a more interconnected and collaborative world. Selanjutnya, materi ke-9, pengenalan internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai komputer dan perangkat digital di seluruh dunia. Internet memungkinkan pertukaran informasi, komunikasi, dan kolaborasi secara cepat dan efisien. Dengan internet, individu dan organisasi dapat terhubung ke sumber daya informasi yang luas, komunikasi dengan orang-orang di berbagai belahan dunia, dan menjalankan berbagai aktivitas online seperti penelitian, berbelanja, hiburan, dan lainnya. Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, memungkinkan akses tak terhingga ke pengetahuan dan layanan ke ujung jari kita. Selanjutnya ada awal mula internet. Pada tahun 1969, ARPANET berhasil menghubungkan 4 universitas di Amerika Serikat, yaitu Universitas of California, Los Angeles atau UCLA, Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Inilah awal mula terciptanya jaringan komputer yang
menjadi cikal bakal internet. Seiring berjalannya waktu, ARPANET berkembang menjadi jaringan yang lebih luas dan terbuka untuk umum. Pada tahun 1983, ARPANET beralih ke protokol TCP atau IP atau Transmission Control atau protokol atau Internet Protokol yang menjadi dasar dari internet modern yang kita gunakan saat ini. Dengan perkembangan teknologi dan informasi dan inovasi yang terus-menerus, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan terus-menerus. Internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan bersosialisasi secara drastis. Internet telah membawa dampak yang besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan terus berkembang dengan pesat hingga saat ini. Perkembangan teknologi internet yang pertama, era web 1.0. Era ini ditandai dengan adopsi awal teknologi internet oleh masyarakat umum. Situs web statis menjadi populer dan pengguna lebih sebagai konsumen informasi daripada sebagai pembuat konten. Yang kedua, era web 2.0. Era ini menandai pergeseran ke arah interaktivitas yang lebih besar di internet. Pengguna dapat berpartisipasi dalam pembuatan konten seperti melalui media sosial, blog, dan situs berbagi video. Yang ketiga, mobilitas internet. Dengan munculnya smartphone dan tablet, akses internet menjadi lebih mudah dan portable. Aplikasi mobile dan mobile web berkembang pesat, memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dimanapun. Yang keempat, Internet of Things atau IoT. IoT mengacu pada jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet seperti perangkat rumah pintar, kendaraan otonom, dan sensor industri. Hal ini membuka peluang baru dalam otomatisasi dan pengumpulan data. Yang kelima, keamanan dan privasi. Dengan semakin kompleksnya ekosistem internet, keamanan dan privasi privasi data menjadi perhatian utama. Teknologi enkripsi dan perlindungan data terus berkembang untuk melindungi penggunaan data dari ancaman keamanan. Yang keenam, kecerdasan buatan atau AI dan analitik data. AI dan analitik data digunakan untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna, personalisasi konten, dan pengambilan keputusan berbasis data. Teknologi ini memungkinkan internet untuk menjadi lebih cerdas dan responsif. Jaringan 5G menawarkan kecepatan dan koneksi yang lebih baik, memungkinkan pengguna untuk mengakses konten multimedia dengan lancar dan mendukung perkembangan teknologi seperti Internet of Things dan kendaraan otonom. Selanjutnya adalah dampak internet terhadap kehidupan manusia. Yang pertama adalah komunikasi. Internet telah merevolusi cara kita berkomunikasi melalui email, media sosial, dan aplikasi pesan. Kita dapat terhubung dengan orang di seluruh dunia secara instan. Komunikasi yang lebih mudah dan cepat memperpendek jarak antar individu. Yang kedua, akses informasi. Internet memberikan akses tak terbatas ke informasi dan pengetahuan. Dengan mesin pencari seperti Google, kita dapat mencari informasi dengan cepat dan akurat. Ini telah memungkinkan pembelajaran mandiri dan pertukaran informasi yang luas. Yang ketiga ada pekerjaan dan bisnis. Internet telah mengubah cara kita bekerja dan menjalankan bisnis.
Telecommuting atau bekerja dari jarak jauh semakin umum, sementara e-commerce telah membuka pasar global bagi pelaku bisnis kecil dan besar. Yang keempat, hiburan. Internet menyediakan berbagai bentuk hiburan melalui streaming video dan musik sehingga game online. Pengguna dapat mengakses konten hiburan kapan saja dan di mana saja, mengubah cara kita menghabiskan waktu luang. Yang kelima, sosialisasi. Media sosial memungkinkan kita untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan komunitas dengan mudah, namun juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan hubungan interpersonal jika tidak digunakan dengan bijak. Yang keenam, pendidikan. Internet telah mengubah pendidikan dengan adopsi e-learning dan platform pembelajaran online. Siswa dan pelajar dapat mengakses sumber belajar tambahan dan kursus dari institusi terkemuka di seluruh dunia. Yang terakhir ada kesehatan. Internet memberikan akses ke informasi kesehatan dan layanan kesehatan online. Telemedicine memungkinkan konsultasi medis jarak jauh, sementara aplikasi kesehatan membantu pengguna untuk memantau kondisi kesehatan mereka. Selanjutnya ada perubahan gaya hidup akibat internet. Yang pertama, konsumsi konten digital. Internet telah mengubah cara kita mengkonsumsi konten. Streaming musik dan video telah menggantikan media fisik seperti CD dan DVD. Pengguna dapat mengakses konten favorit mereka secara instan dan tanpa batas. Yang kedua, belanja online. E-commerce telah memfasilitasi belanja online yang nyaman dan mudah. Pengguna dapat membeli barang dan jasa dari toko online tanpa harus pergi ke toko fisik. Ini telah mengubah cara kita berbelanja dan mempengaruhi industri retail secara keseluruhan. Yang ketiga, pekerjaan jarak jauh. Internet memungkinkan praktik kerja jarak jauh atau telecommuting. Banyak perusahaan yang memperbolehkan karyawannya untuk bekerja dari rumah atau lokasi lain yang nyaman. Hal ini memberikan fleksibilitas dan keseimbangan kerja hidup yang baik. Yang keempat, media sosial. Kehadiran media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Pengguna dapat terhubung dengan teman, keluarga, dan komunitas secara virtual, namun juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kehidupan sosial jika tidak digunakan dengan bijak. Yang kelima, pendidikan online. Internet telah memungkinkan perkembangan pendidikan online, platform e-learning, dan kursus online memungkinkan siswa untuk belajar dari jarak jauh dan mengakses sumber belajar tambahan dari institusi terkemuka di seluruh dunia. Yang keenam, kesehatan dan kesejahteraan. Aplikasi kesehatan dan fitness online memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi kesehatan mereka dan mengikuti program kesehatan secara mandiri. Telemedicine juga memungkinkan konsultasi medis jarak jauh yang memudahkan akses layanan kesehatan. Yang terakhir, hiburan digital. Internet menyediakan berbagai bentuk hiburan digital melalui dari game online hingga konten video dan musik. Pengguna dapat mengakses hiburan favorit mereka kapan saja dan di mana saja melalui platform online. Selanjutnya ada tantangan dan isu terkait internet. Yang pertama, keamanan cyber. Ancaman keamanan cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS semakin meningkat. Perlindungan data pribadi dan informasi sensitif menjadi prioritas utama dalam era digital ini. Yang kedua, privasi data. Pengumpulan data yang besar oleh perusahaan teknologi dan platform online menimbulkan kekhawatiran tentang privasi data pengguna, perlindungan data pribadi, dan transparansi dalam penggunaan data menjadi isu penting. Penyebaran informasi palsu. Internet memungkinkan penyebaran informasi palsu atau
hoaks dengan cepat dan luas. Hal ini dapat mempengaruhi opini publik dan keputusan politik jika tidak diatasi dengan baik. Kecanduan internet, penggunaan berlebihan internet dan media sosial dapat menyebabkan kecanduan internet yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Terus, kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap internet dan teknologi digital. Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi perlu diatasi untuk memastikan inklusi digital yang merata. Yang selanjutnya, konten berbahaya dan tidak pantas. Internet juga menjadi tempat bagi konten berbahaya seperti kekerasan, pornografi, dan radikalisasi. Perlindungan terhadap anak-anak dan pengguna yang rentan perlu ditingkatkan. Terus, kebebasan berbicara dan sensorship. Isu kebebasan berbicara dan sensorship muncul seiring dengan kontrol konten online oleh pemerintah atau platform menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap konten yang merugikan menjadi tantangan. Dan yang terakhir, dampak lingkungan. Internet dan teknologi digital juga memiliki dampak lingkungan seperti konsumsi energi yang tinggi dari pusat data dan limbah elektronik. Upaya untuk mengurangi jejak karbon digital perlu ditingkatkan. Selanjutnya, masa depan internet. Yang pertama, Internet of Things atau IoT, pertumbuhan IoT akan terus berkembang dengan semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet dan saling berkomunikasi. Hal ini akan membuka peluang baru dalam otomatisasi, monitoring, dan efisiensi di berbagai sektor. Yang kedua, jaringan 5G. Implementasi jaringan 5G akan menghadirkan konektivitas yang lebih cepat dan stabil, memungkinkan pengembangan teknologi seperti augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, dan kendaraan otonom. Yang ketiga, kecerdasan buatan atau AI. AI akan semakin terintegrasi dalam berbagai aspek internet, mulai dari personalisasi konten hingga pengambilan keputusan otomatis. Penggunaan AI untuk analitik data, prediksi, dan pemrosesan bahasa alami akan semakin meluas. Yang keempat, privacy and security, perlindungan privasi data dan keamanan cyber akan menjadi fokus utama dalam mengembangkan internet di masa depan. Teknologi enkripsi, blockchain, dan keamanan multifaktor akan digunakan untuk melindungi data pengguna dengan lebih baik. Yang kelima, augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. AR dan VR akan semakin merambah ke berbagai industri, termasuk pendidikan, hiburan, dan bisnis. Pengalaman digital yang imersif akan menjadi lebih umum dalam interaksi online. Yang keenam, pembelajaran dan pendidikan online. E-learning dan platform pembelajaran online akan terus berkembang dengan lebih banyak institusi dan organisasi yang mengadopsi model pembelajaran jarak jauh. Kursus online yang interaktif dan personalisasi akan menjadi standar. Yang terakhir, inklusi digital. Upaya untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan akses internet yang merata akan terus ditingkatkan. Program inklusi digital, aksesibilitas internet akan menjadi prioritas dalam memastikan semua orang dapat memanfaatkan teknologi digital. Selanjutnya ada kesimpulan, internet telah mengalami pengembangan yang pesat sejak awal diperkenalkan kepada publik dari proyek penelitian militer hingga jaringan global
yang mendominasi kehidupan kita. Internet telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan bersosialisasi secara fundamental. Dampak internet terhadap kehidupan manusia sangat luas, mulai dari memudahkan akses informasi hingga membuka peluang bisnis baru. Namun, internet juga menghadapi sejumlah tantangan dan isu seperti keamanan cyber, privasi data, dan penyebaran informasi palsu yang perlu diatasi. Dengan bijaksana, masa depan internet diprediksi akan terus mengalami evolusi dengan adopsi teknologi baru seperti IoT. Terus mengalami evolusi dengan adopsi teknologi baru seperti IoT, jaringan 5G, AI, AR, dan VR. Penting untuk terus memantau perkembangan teknologi dan beradaptasi dengan perubahan untuk memanfaatkan potensi positif internet sambil menjaga keamanan privasi dan inklusi digital dengan kesadaran akan tantangan dan peluang yang ada, serta kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan lingkungan internet yang aman, inklusif, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Internet tetap menjadi kekuatan yang mendorong transformasi digital di masa depan, dan penting bagi kita untuk menggunakan teknologi ini dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Materi ke-10 yaitu memahami infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur data dan informasi merujuk pada kerangka kerja yang mendukung pengelolaan, penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data dan informasi dalam suatu organisasi atau sistem. Infrastruktur data dan informasi memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan operasional, pengambilan keputusan, dan inovasi dalam berbagai bidang. Selanjutnya ada definisi dan konsep dasar infrastruktur data. Infrastruktur data merujuk pada kerangka kerja yang mendukung pengelolaan, penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data dalam suatu organisasi atau sistem. Infrastruktur data mencakup semua elemen teknologi, perangkat lunak, kebijakan, prosedur, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung siklus hidup data dari pengumpulan hingga analisis dan pelaporan. Konsep dari infrastruktur data meliputi yang pertama pengumpulan data, yang kedua penyimpanan data, yang ketiga pengolahan data, yang keempat pertukaran data, yang kelima keamanan data, yang keenam kebijakan dan keputusan data, yang ketujuh manajemen data. Selanjutnya, komponen utama infrastruktur data. Yang pertama, pusat data atau data center. Pusat data adalah lokasi fisik di mana data disimpan, diproses, dan dikelola. Pusat data dilengkapi dengan perangkat keras, perangkat lunak, sistem keamanan, dan sistem pendingin untuk menjaga keandalan dan ketersediaan data. Yang kedua, server merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data. Server menyediakan sumber daya komputasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi, basis data, dan layanan data lainnya. Yang ketiga, sistem penyimpanan data. Sistem penyimpanan dan digunakan untuk menyimpan data dalam berbagai format seperti basis data, file, dan dokumen. Sistem penyimpanan data dapat berupa penyimpanan lokal, penyimpan cloud, atau penyimpanan berbasis objek. Yang keempat, jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi menghubungkan berbagai komponen infrastruktur data seperti server, pusat data, dan perangkat pengguna. Jaringan komunikasi memastikan konektivitas data yang cepat, aman, dan andal. Yang kelima, perangkat lunak manajemen data. Perangkat lunak manajemen data digunakan untuk mengelola, mengatur, dan menganalisis data. Ini termasuk sistem basis data, perangkat lunak ETL atau extract, transfer, load, perangkat lunak analitik, dan perangkat lunak keamanan data. Yang keenam, keamanan data. Keamanan data melibatkan praktik dan teknologi untuk melindungi data dari akses tidak sah, peretasan, atau kebocoran informasi. Ini meliputi
ekskripsi data, pengendalian akses, pemantauan keamanan dan kebijakan keamanan data. Yang ketujuh, pemulihan bencana dan cadangan data. Strategi pemulihan bencana dan cadangan data penting untuk melindungi data dari kehilangan akibat kejadian tak terduga. Cadangan data secara teratur dan rencana pemulihan bencana membantu menjaga kontinuitas operasional. Selanjutnya ada peran infrastruktur data dalam organisasi. Infrastruktur data memainkan peran kunci dalam organisasi untuk mendukung pengelolaan data yang efisien, mengambil keputusan yang berbasis data dan inovasi yang didorong oleh data. Berikut adalah beberapa peran utama infrastruktur data dalam organisasi. Penyimpanan data yang aman dan terstruktur. Infrastruktur data menyediakan sistem penyimpanan yang aman dan terstruktur untuk data organisasi. Dengan penyimpanan data yang terorganisir dengan baik, organisasi dapat dengan mudah mengakses, mencari, dan menganalisis data yang dibutuhkan. Yang kedua, pengolahan data dan analisis infrastruktur data memungkinkan organisasi untuk mengelola dan menganalisis data secara efisien dengan menggunakan perangkat lunak, analitik, dan sistem basis yang tepat. Organisasi dapat mendapatkan wawasan yang berharga dari data mereka untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, pertukaran data yang efisien. Infrastruktur data memfasilitasi pertukaran data yang efisien di seluruh organisasi dengan jaringan komunikasi yang baik dan integrasi data yang lancar. Berbagai departemen dan tim dalam organisasi dapat berbagi dan mengakses data dengan mudah. Yang keempat, keamanan data dan kepatuhan infrastruktur data memastikan keamanan data organisasi dari ancaman keamanan cyber dan akses tidak sah dengan menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat menggunakan teknologi keamanan yang tepat. Organisasi dapat melindungi data sensitif mereka. Yang kelima, pemulihan bencana dan cadangan data. Infrastruktur data juga mencakup strategi pemulihan bencana dan cadangan data yang penting untuk menjaga kontinu, kontinuitas operasional dengan cadangan data yang teratur dan rencana pemulihan bencana yang solid. Organisasi dapat mengurangi resiko kehilangan data. Yang keenam, inovasi dan pengembangan produk. Infrastruktur data yang kuat memungkinkan organisasi untuk melakukan inovasi dan pengembangan produk berbasis data dengan menggunakan data untuk menganalisis tren pasar, perilaku pelanggan, dan kinerja operasional dan organisasi dapat mengidentifikasi peluang baru untuk meningkatkan daya saing mereka. Selanjutnya ada manfaat infrastruktur data yang efektif. Infrastruktur data yang efektif memberikan berbagai manfaat bagi organisasi dalam pengelolaan data mereka. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari infrastruktur data yang efektif. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang berbasis data. Yang kedua, efisiensi operasional. Yang ketiga, inovasi dan pengembangan produk. Yang keempat, peningkatan layanan dan pelanggan. Yang kelima, keamanan data yang lebih baik. Yang terakhir yaitu pertumbuhan bisnis dan daya saing. Dengan memanfaatkan manfaat dari infrastruktur data yang efektif, organisasi dapat mengoptimalkan pengelolaan data mereka, meningkatkan efisiensi operasional, mengidentifikasi peluang baru dan menciptakan nilai tambah melalui manfaat data yang efektif. Infrastruktur data yang kuat menjadi kunci untuk kesuksesan organisasi dalam era digital yang semakin kompleks. Selanjutnya ada tantangan dalam membangun infrastruktur data. Yang pertama, kesulitan integrasi data. Salah satu tantangan utama adalah integrasi data dari
dari berbagai sumber yang berbeda dan format yang beragam, memastikan konsistensi, akurasi, dan kualitas data saat diintegrasikan menjadi tantangan yang kompleks. Yang kedua, kebutuhan kebutuhan dan sumber daya membangun infrastruktur data yang efektif memerlukan keterampilan teknis yang tinggi dan sumber daya yang memadai, keterbatasan tenaga kerja yang terampil dan anggaran yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam mengembangkan infrastruktur data. Yang ketiga, keamanan data, menjaga keamanan data dari ancaman keamanan cyber seperti peretasan dan malware merupakan tantangan penting. Perlindungan data sensitif, kepatuhan terhadap regulasi privasi data menjadi prioritas dalam membangun infrastruktur data yang aman. Yang keempat ada skalabilitas dan performa, memastikan infrastruktur data dapat berkembang sejalan dengan pertumbuhan organisasi dan memenuhi kebutuhan performa yang tinggi merupakan tantangan. Infrastruktur data perlu dirancang dengan skala yang dapat ditingkatkan dan performa yang optimal. Yang kelima, manajemen kompleks kompleksitas infrastruktur data yang kompleks dapat menyulitkan manajemen dan pemeliharaan sistem. Memastikan infrastruktur data dapat dikelola dengan efisien dan mudah diakses oleh pengguna merupakan tantangan yang perlu diatasi. Kualitas data yang keenam, kualitas data. Tantangan lain adalah memastikan kualitas data yang tinggi dalam infrastruktur data. Data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak konsisten dapat mengurangi nilai informasi yang diperoleh dari data dan mengganggu pengambilan keputusan. Yang terakhir, kesesuaian dengan regulasi. Infrastruktur data juga perlu mematuhi regulasi privasi data yang berlaku seperti GDPR dan HIPAA, memastikan infrastruktur data sesuai dengan regulasi dan kebijakan privasi data menjadi tantangan yang penting. Selanjutnya ada teknologi pendukung informasi data. Diam dulu, nanya lagi belajar. Jangan ngomong. Selanjutnya di sini ada teknologi pendukung infrastruktur data. Yang pertama, infrastruktur data memerlukan sistem penyimpanan yang andal dan efisien, seperti database terdistribusi dan pusat data modern untuk mengelola volume data yang besar. Sistem penyimpanan data yang kuat memungkinkan pengelolaan dan akses data yang cepat dan aman. Selain itu, jaringan komunikasi yang kuat dan aman diperlukan dalam infrastruktur data dengan coba pinjam dulu, pinjam dulu. Iya. Nah, dalam infrastruktur data dengan pengguna switch, router, dan perangkat jaringan lainnya untuk mendukung aliran data yang lancar, konektivitas yang handal memastikan data dapat dipindahkan antar perangkat dan sistem dengan cepat dan tanpa gangguan, menjaga kelancaran operasional. Selanjutnya terkait dengan analitik dan visualisasi data, teknologi canggih dalam hal analisis data dan visualisasi data menjadi kunci untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang berharga bagi pengambilan keputusan. Yang terakhir ada dengan kemampuan analisis yang kuat, organisasi dapat menggali informasi berharga dari data, mengidentifikasi tren, pola, dan peluang strategis yang dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat. Dengan infrastruktur data yang terintegrasi dan kuat, meliputi sistem penyimpanan yang andal, jaringan komunikasi yang handal, dan teknologi analitik yang canggih, organisasi dapat mengoptimalkan pengelolaan data mereka, memperoleh wawasan yang berharga, dan memperkuat daya saing mereka di era digital.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip desain infrastruktur data. Yang pertama adalah kualitas data atau data quality. Kualitas data merupakan inti dari sebuah infrastruktur data yang kuat. Data yang berkualitas tinggi memainkan peran penting dalam membangun model yang akurat dan skema yang kuat. Prinsip ini menekankan pentingnya data yang terjamin kualitasnya. Yang kedua, penyimpanan data atau data storage. Penyimpanan data merupakan faktor penting dalam desain infrastruktur data, meskipun penyimpanan data saat ini telah menjadi komoditas. Pemilihan format penyimpanan, strategi backup, dan perencanaan arsip tetap merupakan bagian penting dari pekerjaan seorang arsitek data. Ih, berisiknya. Yang ketiga adalah akses data Yang ketiga adalah akses data terotomatisasi atau decoupled data access. Prinsip ini menekankan pentingnya memungkinkan akses data melalui API untuk memastikan akses langsung untuk melihat, mengubah ter- data terbatas dan aman, sambil menawarkan akses yang lebih cepat dan terkini ke kumpulan data umum. Yang keempat, kecilin rehan. Yang keempat, orientasi domain dalam pemilikan dan arsitektur data atau domain oriented decentralized data ownership and arsitektur. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun arsitektur data yang terdesentralisasi dan berkaitan dengan domain bisnis tertentu, sehingga pemilik data dapat memahami dan mengelola data sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, data sebagai produk atau data as a product. Prinsip ini menekankan perlunya memperlakukan data sebagai produk yang dikelola dan dikembangkan dengan cara yang sama seperti produk lainnya dalam organisasi. Yang keenam, infrastruktur data layanan sendiri, self-service data infrastruktur. Prinsip ini mendorong pendekatan di mana infrastruktur data disediakan sebagai platform yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan data secara mandiri. Yang terakhir, pengelolaan komputasi terferendasi atau federated computational governance. Prinsip ini mengarah pada pandangan logis baru terhadap arsitektur teknis dan struktur organisasi yang didorong pengelolaan komputasi terferendasi. Selanjutnya, tren dan perkembangan terkini dalam infrastruktur data. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam infrastruktur data, memungkinkan organisasi untuk mengelola data dengan lebih efektif, efisien, dan aman. Beberapa tren terkini yang terlihat dalam infrastruktur data meliputi yang pertama, meningkatkan penggunaan cloud computing, yang kedua, adopsi big data dan analitika, yang ketiga, implementasi Internet of Things atau IoT dan edge computing, yang terakhir, teknologi baru seperti blockchain dan machine learning. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi infrastruktur data yang sukses. Implementasi yang sukses dan berkelanjutan dari infrastruktur data yang kuat dan efisien. Dengan demikian, langkah-langkah implementasi infrastruktur data yang sukses meliputi yang pertama, perencanaan, mengidentifikasi kebutuhan, tujuan, dan harapan organisasi terkait infrastruktur data, menganalisis sumber daya yang tersedia dan menentukan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, desain, merancang arsitektur data yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, memilih teknologi dan sistem yang tepat untuk mendukung penyimpanan, pengelolaan, dan analisis data yang optimal. Yang ketiga, implementasi, membangun dan mengintegrasikan komponen infrastruktur data sesuai dengan desain yang telah disusun, melakukan uji coba dan validasi untuk
Memastikan sistem berjalan dengan baik sebelum diimplementasikan secara menyeluruh. Yang keempat, manajemen memelihara dan mengoptimalkan infrastruktur data secara terus-menerus, melakukan pemantauan kinerja, perawatan rutin, dan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional sistem. Yang terakhir ada evaluasi, meninjau kinerja infrastruktur data secara berkala dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Mengidentifikasi area untuk meningkatkan menanggapi perubahan kebutuhan organisasi dan memastikan infrastruktur data tetap relevan dan efektif. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tantangan dan solusi infrastruktur dan informasi. Infrastruktur IT adalah segala hal yang kita perlukan untuk membangun dan menjalankan aplikasi perangkat lunak dalam suatu organisasi. Infrastruktur ini mencakup perangkat keras, komponen jaringan, sistem operasi, penyimpanan data, serta berbagai perangkat lunak yang digunakan organisasi untuk memberikan layanan IT yang menjalankan solusi perangkat lunak internet. Selanjutnya, tantangan infrastruktur data dan informasi. Yang pertama, kualitas data, ancaman keamanan cyber seperti peretasan, malware, dan kebocoran data terus meningkat. Yang kedua, skalabilitas pertumbuhan data yang eksponensial memerlukan infrastruktur yang dapat dengan mudah ditingkatkan. Yang ketiga, kepatuhan regulasi memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang ketat seperti GDPR, HIPAA, atau CCPA. Yang keempat, integrasi sistem mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi yang berbeda dalam satu lingkungan kerja yang terpusat. Yang kelima, manajemen data besar atau big data, mengelola dan menganalisis volume data yang besar dan beragam secara efektif. Selanjutnya, pemulihan bencana, memastikan data tetap aman dan dapat dipulihkan setelah terjadinya bencana atau kegagalan sistem. Ya, selanjutnya ketersediaan dan keandalan, memastikan sistem dan data selalu tersedia dan dapat diakses tanpa gangguan. Selanjutnya, pengolahan data biaya, mengelola biaya yang terkait dengan penyimpanan, pemrosesan, dan pemeliharaan data yang terus meningkat. Selanjutnya, kualitas data, memastikan data yang dikumpulkan dan dikelola berkualitas tinggi dan bebas dari kesalahan. Selanjutnya dan yang terakhir adalah keahlian dan sumber daya manusia. Kurangnya tenaga ahli yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola infrastruktur data dan informasi yang kompleks. Selanjutnya ada solusi infrastruktur data dan informasi. Yang pertama adalah kualitas data. Menerapkan enkripsi data, autentikasi multifaktor, firewall yang kuat, dan pemantauan keamanan secara real-time. Selain itu, rutin melakukan pelatihan keamanan untuk karyawan. Yang kedua, skalabilitas, menggunakan solusi cloud yang fleksibel seperti LAS, LAAS atau PAAS yang memungkinkan penambahan sumber daya sesuai kebutuhan tanpa investasi besar pada infrastruktur fisik. Yang ketiga, kepatuhan regulasi, menerapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan regulasi, melakukan audit rutin dan menggunakan alat bantu kepatuhan untuk memastikan semua data dikelola sesuai aturan. Yang keempat, integrasi sistem, menggunakan middleware dan API untuk memastikan interoperabilitas antara sistem yang berbeda serta menerapkan standar data yang konsisten. Yang kelima, manajemen data besar atau big data, menggunakan teknologi big data seperti Hadoop dan Spark, serta alat analitik yang mampu menangani data besar secara efisien.
Selanjutnya, pemulihan bencana menerapkan strategi pemulihan bencana yang meliputi backup data secara rutin, replikasi data ke lokasi yang berbeda, dan uji coba pemulihan bencana secara berkala. Yang selanjutnya, ketersediaan dan keandalan mengimplementasikan arsitektur redundansi dan failover serta menggunakan layanan cloud dengan SLA (Service Level Agreement) yang tinggi. Pengelolaan biaya menggunakan solusi cloud dengan model pembayaran berdasarkan penggunaan atau pay as you go, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan melakukan analisis biaya secara rutin untuk menentukan area penghematan. Selanjutnya ada kualitas data, menerapkan proses pengelolaan kualitas data seperti pembersihan data atau data cleansing, validasi data, dan penggunaan alat untuk manajemen kualitas data. Yang terakhir, keahlian dan sumber daya manusia. Melakukan pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan serta mempertimbangkan outsourcing atau kolaborasi dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian khusus. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dengan menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara proaktif dan mengimplementasikan solusi yang tepat, organisasi dapat membangun dan mengelola infrastruktur data dan informasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.